Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya sebagai bagian dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Setelah melewati serangkaian pembelajaran pada modul 1.1, saya merangkum beberapa pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut yang akan saya implementasikan. Tepuk semangat! Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam prakteknya, sebagai seorang guru, penting untuk memastikan bahwa dalam proses menuntun ini, anak-anak merasa senang dan bersemangat sejak ia tiba di kelas sampai selesai seluruh aktivitas pembelajaran hari itu. Sebelumnya, agar proses belajar berlangsung dengan baik, sebelum kegiatan belajar, saya sering membuat aturan-aturan sepihak yang harus diikuti semua murid, tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka cenderung terpaksa dan tidak punya kesadaran diri untuk menerapkan aturan tersebut. Namun sekarang, saya mengubah pemikiran dan perilaku saya dengan bersama-sama mengajak siswa membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan murid maupun saya sendiri sebagai guru. Di sini terlihat anak-anak sangat senang dan antusias menuliskan pendapatnya dengan bahasa yang sederhana dan bisa mereka pahami. Kesepakatan kelas yang dibuat ini membuat saya sebagai guru jadi tahu apa yang mereka sukai atau tidak dalam proses belajar. Saya tidak perlu berulang-ulang menegur murid yang bermain atau mengganggu temannya, karena secara tidak langsung ada kesadaran diri untuk melakukan apa yang sudah disepakati bersama. Meskipun kadang ada yang lupa, saya tidak perlu bersuara keras lagi. Anak-anak tinggal diingatkan tentang kesepakatan yang sudah dibuat ini, dan secara sadar mengurangi tindakan-tindakan yang kurang baik selama belajar. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru harus ingat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan murid dengan mempertimbangkan kekuatan kodrat masing-masing murid, disesuaikan dengan kekuatan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Hal ini yang saya coba pahami. Selama ini, saya cenderung suka anak-anak duduk di kursi dengan sopan selama kegiatan belajar. Kalau ada anak yang sering berdiri atau jalan-jalan, kadang ini membuat saya kesal dan selalu menegurnya. Sekarang saya coba mulai memberikan kesempatan pada saat-saat tertentu anak-anak untuk bebas namun teratur menentukan cara belajarnya. Misalnya saat pelajaran seni atau prakarya, mereka boleh duduk di lantai atau duduk berdekatan dengan teman lain di luar kelompok. Saya juga memutarkan musik atau lagu anak-anak selama mereka belajar, dan terlihat mereka jadi lebih senang dan nyaman saat belajar. Saya juga memberikan kesempatan serta kepercayaan lebih banyak kepada mereka. Misalnya saat melakukan kegiatan pemanasan sebelum pelajaran PJOK, secara bergantian saya meminta murid untuk tampil dan memimpin teman-temannya. Mereka juga diberikan kesempatan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentu saja ini dilakukan secara bergantian agar setiap anak mendapat kesempatan yang sama. Dalam proses evaluasi, guru bisa melakukan kegiatan seperti kuis. Kuis bisa dilakukan dalam kelompok di mana secara bergantian murid menjadi penanya bagi temannya dan sebaliknya. Untuk mengukur kemampuan siswa, guru juga bisa melakukan evaluasi dalam bentuk kuis. Di sini saya melihat yang penting bukanlah penguasaan materi, tetapi proses belajarnya. Setiap anak memiliki target belajarnya masing-masing dan tidak untuk disamakan. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Ini juga yang saya coba terapkan di kelas saya. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran membuat anak-anak sangat senang dan bergembira.
Guru bisa memanfaatkan permainan-permainan tradisional atau mengkombinasikannya dengan permainan lain sesuai materi. Dalam proses ini, selain pengetahuan, anak juga dilatih untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman, tidak sombong saat menang, dan tidak berputus asa saat kalah. Mereka belajar saling mendukung dan melakukan yang terbaik. Selain permainan tradisional, saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar anak dalam proses belajar mereka. Misalnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dalam membuat prakarya, anak tidak perlu membeli bahan-bahan yang harganya cukup mahal untuk mereka, tapi mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Misalnya seperti batok kelapa ini. Batok kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk membuat permainan egrang ataupun digunakan sebagai alat musik ritmis. Dengan bahan-bahan yang sederhana ini dapat membantu proses belajar murid. Setelah proses belajar selesai, guru jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi atas kerja murid hari ini dan memberikan semangat untuk kegiatan belajar selanjutnya. Yang tak kalah penting juga, setelah proses pembelajaran selesai adalah melakukan refleksi. Dengan kegiatan refleksi ini, guru bisa tahu baik tidaknya pembelajaran yang sudah berlangsung dan sebagai bahan untuk meningkatkan praktik pembelajaran selanjutnya. Murid dan guru juga bisa menyampaikan ekspresinya terkait proses pembelajaran. Kegiatan refleksi bersama murid dapat disesuaikan dengan tingkatan kelas mereka. Lalu, pembiasaan-pembiasaan untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme, religius, sopan santun, kepercayaan diri, dan nilai-nilai kebaikan lainnya perlu selalu dilakukan guru dalam setiap proses pembelajaran. Seru banget belajar sambil bermain. Senang banget loh. Bermain aja seru dan buat saya gembira. Saya rasa senang dan Gembira. saya senang gembira saat belajar. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Luciana SPDK, guru mata pelajaran agama pendidikan agama Kristen di SD Negeri 107 Manado, teman dari Ibu Guru Trisha. Belajar bermain adalah suatu kegiatan yang baik dilakukan oleh guru serta anak-anak karena akan menambah pengetahuan, pemikiran, dan komunikasi yang baik antara siswa dengan guru dan teman-teman semua. Terima kasih.